pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku semuanya. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang pastinya dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita akan kembali mendapatkan kekuatan yang baru. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan adalah umat yang ditebus dan dimeteraikan. Siapakah umat yang ditebus dan siapakah umat yang dimeteraikan? Mari kita membaca ayat pokok kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Firman Tuhan jelas berkata bahwa umat yang ditebus adalah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita harus ditebus? Sebab firman Tuhan berkata, kita adalah manusia yang awalnya diciptakan Allah sempurna dan tanpa dosa. Namun karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka semua manusia menjadi hamba dosa dan dikuasai oleh dosa, bahkan harus menanggung akibat dosa, yaitu maut. Akan tetapi Allah yang mengasihi kita mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan hidup kita, yaitu dengan cara menebus. Sehingga Allah menjelma menjadi manusia supaya dapat menebus kita dengan darahnya yang kudus. Nah, setelah ditebus, status kita manusia yang tadinya adalah hamba dosa, dijadikan menjadi orang merdeka, bahkan dijadikan menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli-ahli waris kerajaan sorga. Bahkan bukan hanya ditebus, kita juga dimeteraikan oleh Allah, sehingga kita benar-benar sah menjadi milik Allah. Dengan cara apa Allah memeteraikan kita? Mari kita buka di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya." Allah memeteraikan kita dengan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Semua orang yang percaya pada Yesus sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Surat-surat berharga akan sah menjadi sebuah surat berharga apabila ada meterainya. Semahal apapun sebuah surat berharga, apabila tidak ada meterai, tidak akan sah dan hanya tinggal berupa sebuah surat biasa. Sebagai umat yang percaya pada Tuhan, kita harus bersyukur. Tuhan membuat hidup kita sangat berharga. Manusia yang tadinya hamba dosa ditebus oleh darah Yesus, sehingga hidup kita bukan lagi milik dosa, tetapi milik Yesus. Dan setelah ditebus, kita juga dimeteraikan. Disahkan menjadi milik Kristus, menjadi anak Allah yang berhak menjadi ahli-ahli waris di dalam kerajaan surga. Sebab itu kita harus percaya bahwa dalam diri kita ada meterai Allah, yaitu Roh Kudus. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-30, Efesus 4 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, pribadi Allah yang diam dan berkarya dalam diri kita. Kita harus menghargai keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita dan tidak mendukakannya. Efesus 4 ayat 30 tadi berkata, "Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah." Dengan cara bagaimana manusia bisa mendukakan Roh Kudus? Dengan cara yang ditulis oleh Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31, "Segala kepahitan, kegeraman,
kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Seseorang dapat mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup dalam kejahatan. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kita mau senantiasa menghargai karya Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Marilah kita senantiasa sadar dan bersyukur bahwa hidup kita ini adalah 100% milik Tuhan. Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Sebab itu apapun yang terjadi dalam keadaan kita, apapun yang terjadi dalam dunia hari-hari ini, jangan kita khawatir akan apapun juga. Sebab hidup kita adalah milik Tuhan dan Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah ditebus dan dimeteraikan oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus. Dan kami percaya kami adalah milik Tuhan seutuhnya. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan tidak akan membuat kami menjadi cemas ataupun khawatir. Sebab kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati hidup kami. Tuhan yang menjamin hidup kami. Tuhan yang selalu melindungi kami dalam segala keadaan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami semua umat-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Spirit and